Perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran atas permintaan Pakistan mengubah kondisi menjadi perang dingin. Baik Amerika Serikat maupun Iran sama-sama mengaku siap menyerang. Di sisi lain, konflik di Selat Hormuz juga belum mereda, di mana Amerika Serikat masih memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dalam media sosial X, blokade Amerika Serikat melanggar gencatan senjata dan termasuk tindakan perang. Araghchi juga menyebut penyerangan terhadap kapal komersial dan menyandera awak merupakan pelanggaran yang jauh lebih serius. Amerika Serikat berdalih, perpanjangan gencatan senjata ini adalah untuk menunggu Iran menyusun proposal ke meja perundingan. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan siap untuk melanjutkan pemboman jika pembicaraan tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi siap menjatuhkan bom ke Iran. Sebelumnya, Trump menyampaikan ancamannya pada Sabtu pekan lalu. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah menilai, perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu adalah tekanan psikologis dari Amerika Serikat bagi Iran, yang tegas tak mau kembali ke perundingan. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika Serikat, jadi akhirnya ini menimbulkan satu ketidakpercayaan Iran, dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan itu tidak akan menghasilkan deal. Awalnya permasalahan itu seperti itu. Ketika Iran ternyata tegas, tidak mau kembali ke perundingan, Amerika melawannya itu dengan tekanan psikologis, dengan menyebutkan bahwa ada perpanjangan ceasefire yang tidak ada batas waktu. Sementara Guru Besar Politik Timur Tengah UIN Jakarta, Ali Munhanif berpendapat, perpanjangan gencatan senjata oleh Amerika Serikat sulit untuk berhasil mengajak Iran kembali berunding, lantaran kedua negara ingin perundingan menentukan siapa yang menang. Dua-duanya ini ingin menarik garis bahwa perundingan adalah untuk menentukan siapa yang menang. Nah, di situ sangat sulit untuk bisa kita pastikan bahwa perundingan yang akan digagas oleh Trump dengan gencatan senjata perpanjangan ini akan berhasil mengambil hati Iran untuk bisa maju ke perundingan lagi. Karena apa? Semata-mata karena kedua belah pihak ingin menjadikan perundingan ini bukan untuk menyelesaikan sengketa tentang Timur Tengah, tentang blokade Hormuz dan sebagainya, tapi 10 poin tadi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa peperangan dimenangkan oleh Iran dengan tuntutan yang sekian. Sementara Amerika juga, Trump terutama, ingin mendeklarasikan di dalam negerinya bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Amerika. Lalu, akankah perpanjangan gencatan ini akan berujung pada negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran, atau justru berujung pada meningkatnya tindakan agresi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan dalam perkembangan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat semakin menguat perang propaganda. Semakin banyak isu yang belum tentu benar, tapi menjadi pemberitaan. Salah satunya soal batas waktu gencatan yang diberikan Donald Trump. Ia menyampaikan bahwa dalam perundingan, Iran merupakan faktor, yakni yang benar adalah yang disampaikan pihak Iran. Dalam perkembangan terbaru, terutama sekarang kurang lebih kalau dalam hitungan saya kita di hari ke-16 dan kurang lebih 363 jam dari gencatan senjata yang diberlakukan per tanggal 8 April kemarin, maka saya melihat gejalanya begini yang sudah mulai muncul di perkembangan terbaru ya. Semakin menguat perang propaganda, semakin banyak isu-isu yang itu belum tentu benar, tapi itu kemudian cukup menjadi pemberitaan. Saya menyaksikan ada minimal 1 sampai 3 pemberitaan yang cukup menghebohkan dan itu tidak otomatis benar. Yang pertama terkait dengan batas waktu perpanjangan yang diberikan oleh Donald Trump. Kita tahu bahwa dalam tweetnya Presiden Donald Trump tidak menyebutkan limit waktu. Justru disampaikan bahwa itu sampai Iran memberikan respon terhadap proposal terakhir yang disampaikan oleh JD Vance dalam perundingan di Islamabad yang pertama itu. Kan itu batas waktunya, tapi saya menyimak di beberapa media di Timur Tengah, bahkan di media-media Barat, itu sempat ada beberapa yang mengatakan bahwa ini diperkirakan deadline hari Minggu terakhir. Itu di saluran 2 Israel kalau tidak salah, disampaikan bahwa Washington mengatakan ke Tel Aviv bahwa batas waktunya adalah sampai Minggu. Bahkan ada berita lain yang juga mengatakan bahwa perundingan kemungkinan akan dimulai Jumat.
Tapi kalau kemudian kita cek ke media-media yang terkait dengan Iran, nah sepertinya ini tidak dapat konfirmasi. Jadi saya melihat ini bagian daripada propaganda yang sebagaimana kita ikutin di menjelang akhir daripada deadline 14 hari atau 2 minggu gencatan senjata itu kan luar biasa. Berbagai macam info luar biasa berkembang. Seperti misalkan kedatangan delegasi daripada Iran, misalkan juga apa namanya keberangkatan delegasi dari Amerika sendiri, dan banyak lagi yang mencuat ke publik, dan akhirnya kita tahu bahwa itu ternyata bagian daripada propaganda. Nah, yang terakhir sekali lagi, penguatan propaganda ini menurut saya semakin kuat. Salah satunya tadi soal batas waktu, dan yang kedua yang juga sangat menghebohkan menurut saya ini terkait dengan berita mengenai gagalnya Iran mengeksekusi demonstran, 8 demonstran perempuan yang itu disampaikan juga oleh Presiden Donald Trump. Empat itu diberitakan tidak jadi untuk dieksekusi, tapi 4 akan dihukum beberapa bulan. Saya ikutin dari media-media yang di Iran, justru pengadilan Iran mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Walaupun memang tidak ada rincian yang mana yang tidak benar, apakah yang 4 yang dieksekusi atau yang 4 yang dihukum atau semuanya. Jadi kayak semacam ada pemberitaan yang saya dapat bahwa info itu tidak benar. Nah, ini yang saya ambil sebagai contoh, Mas Ian, bahwa katakanlah 24 jam lewat setelah berakhirnya dari 14 hari kemarin, ada kecenderungan makin tinggi perang propaganda di antara katakanlah Amerika dengan Israel ini terkait dengan hal-hal yang sensitif. Mungkin ya ini juga dimaksudkan untuk mempengaruhi katakanlah pihak Iran yang menurut saya semakin ke sini dia menunjukkan dirinya sebagai faktor di dalam perundingan ini paling tidak. Kenapa saya sebut sebagai faktor? Kalau kita saring berbagai macam informasi yang berkembang tentang rencana perundingan kedua misalkan, itu kan pada akhirnya yang benar adalah yang disampaikan oleh pihak Iran, bahwa memang pihak Iran tidak mengirim delegasi, tidak akan ikut perundingan sampai gencatan senjata dibuka dan ada perbaikan komunikasi ataupun pernyataan-pernyataan publik yang disampaikan oleh katakanlah otoritas Amerika, terutama Presiden Donald Trump. Itu bagi saya 2 substansi utama yang terkonfirmasi. Kan yang lain-lain pada akhirnya kita bisa ikutin bersama itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sekali lagi ini bagi saya menunjukkan bahwa Iran adalah faktor, Iran adalah penentu bagi perundingan.